Pengertian APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, mengandung perkiraan jumlah pengeluaran dan perkiraan jumlah pendapatan untuk menutupi pengeluaran tersebut, serta pembiayaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada pemerintah. Berikut adalah siklus anggaran. Yang pertama, perencanaan anggaran oleh eksekutif. Yang kedua, persetujuan oleh legislatif. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran. Yang keempat, pengawasan pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Yang pertama, tahap perencanaan anggaran oleh eksekutif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, rancangan APBN terdiri dari yang pertama, anggaran pendapatan negara, yang kedua, anggaran belanja negara, dan yang ketiga, pembiayaan. Penyusunan RKAKL menggunakan pendekatan yang pertama, kerangka pengeluaran jangka menengah, yang kedua, penganggaran terpadu, yang ketiga, penganggaran berbasis kinerja. Penyusunan RKAKL harus menggunakan instrumen yang pertama, indikator kinerja, yang kedua standar biaya, dan yang ketiga adalah evaluasi kinerja. 5 tahapan penyusunan RKAKL. Yang pertama, penyusunan rencana Kementerian Negara atau lembaga. Penyusunan RenJKL mengacu pada rencana strategis atau Renstra yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Bappenas dan Keuangan. Yang kedua, penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Menteri Keuangan menetapkan pagu anggaran KL dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, RenJKL, dan memperhatikan evaluasi kinerja. Menteri atau pimpinan lembaga menyusun RKAKL berdasarkan yang pertama, pagu anggaran KL, yang kedua, RenJKL, yang ketiga, rencana kerja pemerintah atau RKP hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, dan yang terakhir, standar biaya. Yang ketiga, penyusunan anggaran belanja. RKAKL hasil telaah Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan menjadi dasar penyusunan anggaran belanja negara. Belanja negara disusun menurut azas bruto, yaitu bahwa tiap kementerian negara atau lembaga selain harus mencantumkan rencana jumlah pengeluaran, harus juga mencantumkan perkiraan penerimaan yang akan didapat dalam tahun anggaran yang berjalan. Yang keempat, penyusunan perkiraan pendapatan negara. Penentuan perkiraan pendapatan negara pada prinsipnya disusun oleh Kementerian Keuangan dibantu Kementerian Perencanaan dengan memperhatikan masukan dari Kementerian Negara atau lembaga lain, yaitu dalam bentuk Prakiraan Maju Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Yang kelima, penyusunan rancangan APBN. 1. Kementerian Keuangan menghimpun RKAKL hasil penelaah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan undang-undang tentang APBN, serta dokumen pendukung pembahasan rancangan APBN. 2. Pembahasan nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan undang-undang tentang APBN dalam sidang kabinet. 3. Nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan undang-undang tentang APBN disampaikan oleh pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus. Tahapan persetujuan anggaran oleh legislatif. Penyelesaiannya melalui beberapa tingkat, yaitu sebagai berikut. Tingkat 1. Pada tingkat ini, penyampaian keterangan atau penjelasan pemerintah tentang rancangan undang-undang APBN di depan sidang paripurna DPR. Tingkat 2. Pada tingkat ini, masing-masing fraksi mengemukakan pendapatnya mengenai rancangan undang-undang APBN atau RUU APBN. Tingkat 3. Pada tingkat ini, adanya pembahasan bersama-sama pemerintah yang dilakukan di dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat panitia khusus. Tingkat 4. Pada tingkat ini, diadakan rapat paripurna DPR yang kedua untuk menyampaikan laporan hasil pembicaraan pada tingkat sebelumnya dan pendapat akhir dari masing-masing fraksi DPR. Tahap pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Yang pertama, UU APBN yang sudah disetujui oleh DPR dan disahkan oleh Presiden dan sudah disusun dengan rinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
Yang kedua, setiap pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan dari DPR. Dan yang ketiga, pelaksanaan UU APBN dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara atau lembaga negara dalam melaksanakan anggaran. Dan yang keempat, Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Mulai dari tanggal 1 Januari tahun anggaran berikutnya, Kementerian Negara atau lembaga dapat melaksanakan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Selanjutnya, pengawasan pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Pada tahap ini, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan atau kepala kantor atau satuan kerja, kementerian, lembaga, atau negara dalam lingkungannya. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN. Yang terakhir, tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang disusun atas dasar realisasi yang sudah diaudit dan diberi opini oleh BPK. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.